Bab 33. Siapakah pria bertopeng itu? Pria bertopeng itu berjalan menuju tetua yang tersisa. Kedua tetua yang tersisa itu melihat pria bertopeng itu mendekatinya, tidak tinggal diam, mereka secara bersamaan menyerang pria bertopeng itu, namun pria bertopeng itu terlalu kuat bagi mereka berdua. Dengan satu pukulan langsung mengenai kedua tetua itu sehingga membuat mereka terpental dan tidak bergerak lagi. Para pengawal yang tersisa sangat ketakutan melihat pemandangan ini, karena mereka tahu bahwa pria bertopeng itu bukan lawan mereka. Pria bertopeng itu benar-benar tidak memberi belas kasihan kepada mereka. Para pengawal yang tersisa juga dihajar hingga semua pengawal yang tersisa itu pun juga merasakan betapa dahsyat kekuatannya. Setelah membereskan semua anggota dari perguruan Tiger Woods, pria bertopeng itu menghampiri Tuan Brody. "Anda tidak apa-apa, Tuan Brody," ucapnya. "Siapa Anda? Kenapa Anda membantu kami?" tanya Tuan Brody. Lalu pria bertopeng itu membuka topengnya. Anda," ucap Tuan Brody terbantah-bentah karena terkejut. "Iya, ini saya, Tuan." Lalu pria bertopeng itu mengenakan topengnya kembali. "Mohon rahasiakan identitas saya, Tuan Brody," ucapnya. "Baik, Tuan Muda," ucap Tuan Brody. "Tuan Muda, anak saya masih ditahan oleh mereka," lanjut Tuan Brody. "Di mana mereka menahannya?" tanya pria bertopeng itu. "Kurasa masih di sekitar sini, Tuan Muda," ucap Tuan Brody. Setelah mendengar penjelasan dari Tuan Brody, pria bertopeng itu langsung bergegas mencari anak dari Tuan Brody. Tidak perlu mencari terlalu jauh, akhirnya pria bertopeng itu menemukan putri dari Tuan Brody yang masih dalam keadaan tangan terikat. Di sampingnya terlihat seorang pria yang sedang memegang sebuah senjata. "Saya masih ingin bertanya padamu sekali lagi, maukah kamu menjadi istriku?" "Sebelum senjata ini bertindak, cepat jawab," ucap Baron. "Jawabannya tetap sama. Aku tidak akan pernah sudi menjadi istrimu walaupun nyawaku menjadi taruhannya," tegas Manike. Benar-benar wanita keras kepala. "Baiklah, jika itu yang kamu mau," ucap Baron. Lalu Baron mencoba menusuk Manike dengan senjata yang ada di tangannya itu. Manike hanya bisa pasrah melihat senjata itu akan melukainya. Ia memejamkan matanya. Namun sebelum senjata itu melukai Manike, ada sebuah tangan yang menahan senjata itu sehingga Manike selamat dari maut yang sudah ada di depan matanya. Saat pria bertopeng itu menahan senjata milik Baron, ia menatap Manike sehingga terjadilah tatapan mata di sana. "Manike, ternyata Manike putri dari Tuan Brody," batin pria bertopeng itu. Mata itu seperti tidak asing batin Manike. Baron sangat terkejut karena ada seseorang yang sedang menahan senjatanya itu. "Siapa kamu? Jangan ikut campur dengan urusanku," ucap Baron. Tanpa menjawab pertanyaan Baron, pria bertopeng itu langsung menghajar Baron. Krak! Terdengar suara seperti ada tulang yang remuk. Ternyata tangan Baron sudah terkulai lemah karena patah tulang. Baron berteriak histeris karena kesakitan. "Bajinganen, kamu akan menerima konsekuensi dari perbuatanmu ini." Di saat bersamaan Tuan Brody dan juga Taufan serta Rebecca yang sudah membaik muncul di tempat itu. "Kurang ajar, kamu akan mati hari ini." Baron mencoba menyerang pria bertopeng itu kembali, namun hasilnya membuat tangan yang satunya lagi dipatahkan oleh pria bertopeng itu sehingga kedua tangan Baron tidak bisa digunakan lagi. "Kraaak! Kurang ajar, pengawal, cepat bantu aku!" teriak Baron histeris. "Hahaha, pengawal mana? Kamu sudah tidak memiliki pengawal di sini," ucap pria bertopeng itu. Baron terdiam seperti memikirkan sesuatu. "Tidak mungkin, kamu tidak mungkin sudah menghabisi mereka semua," ucap Baron kesal. "Hahaha. Kenyataannya memang seperti itu. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri sekarang. Hahaha," ucap pria bertopeng itu. Detik berikutnya pria bertopeng itu menghajar Baron tepat di saat pria bertopeng itu akan membunuh Baron. "Tunggu!" teriak Tuan Brody. Lalu pria bertopeng itu mengalih pandangannya ke arah Tuan Brody. Tuan Brody pun menghampiri pria bertopeng itu. "Tahan dulu, Tuan Muda, jangan membunuhnya," ucap Tuan Brody. "Kenapa? Bukannya mereka telah membahayakan keselamatan kalian? Dan jika aku tidak datang tepat waktu, putri Anda sudah dibunuh olehnya," ucap pria bertopeng. "Benar, Tuan Muda, tapi aku punya rencana lain. Aku akan menahannya dan sebagai senjata untuk melawan keluarga mereka," ucap Tuan Brody. "Baiklah, aku serahkan sisanya kepadamu, Tuan Brody," ucap pria bertopeng itu. Lalu ia membisikkan ke telinga Tuan Brody. "Aku harap Tuan Brody tetap merahasiakan identitas saya," ucapnya.
Lalu pria bertopeng itu pergi dari tempat itu dengan cepat. Tunggu. Aku belum mengucapkan terima kasih kepadamu Tuan Muda. Namun pria bertopeng itu tidak menghiraukan Tuan Brody lagi. Ia tetap melangkahkan kakinya dengan sangat cepat. Terima kasih Tuan Muda. Anda benar-benar luar biasa, gumam Tuan Brody. Taufan, Manike, dan Rebeca menghampiri Tuan Brody. Cepat ikat bajingan ini. Kita akan menahannya, ucap Tuan Brody. Manike sedari tadi sudah sangat kesal. Akhirnya meluapkan semua kekesalannya kepada Baron. Sudah, ucap Tuan Brody. Lalu mereka pergi dari tempat itu dengan membawa Baron sebagai tawanan. Bagaimana dengan Ecipah? Tanya Manike. Karena kebetulan temanmu itu belum sadarkan diri, kita akan membawanya ke rumah sakit, ucap Tuan Brody. Setelah membawa Eci ke rumah sakit dan membayar semua administrasinya, mereka pun pergi meninggalkan Eci sendiri di rumah sakit. Sesampainya di kediaman mereka. Ada yang Papa ingin sampaikan kepada kalian, ucap Tuan Brody. Apa itu, Pak? Tanya mereka. Malam ini Papa dan Taufan akan membawa bajingan ini ke villa yang baru Papa belikan di daerah pegunungan Bukit Barisan. Lokasinya sangat strategis dan cocok untuk menahan bajingan ini di sana. Papa juga akan menelpon papamu Rebeca agar mengirim beberapa pengawal untuk menjaga villa itu, ucap Tuan Brody. Jeti, Manike dan Rebeca bagaimana, Pak? Tanya Taufan. Kalian berdua tetap tinggal di sini, ucap Tuan Brody. Baik, Pak. Oh ya, Pak, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, Pak, ucap Manike. Apa yang ingin kamu tanyakan, ucap Tuan Brody. Apakah Papa mengenal pria bertopeng yang sudah membantu kita itu, Pak? Tanya Manike. Tidak. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Ucap Tuan Brody. Hanya saja, aku melihat matanya seperti tidak asing, dan aku mendengar Papa juga memanggil pria bertopeng itu dengan sebutan Tuan Muda. Seperti ada yang aneh aja, Pak, ucap Manike. Oh, begitu. Jadi Papa memanggil sebutan Tuan Muda seperti itu hanya sekedar untuk menghormatinya saja. Walaupun Papa tidak mengenalnya, ucap Tuan Brody meyakinkan. Manike hanya mengangguk mendengar penjelasan Tuan Brody. Hanya itu yang ingin kamu tanyakan, ucap Tuan Brody. Iya, Pak. Hanya itu saja, ucap Manike. Ya sudah. Kalian berdua tetap tinggal di sini. Papa dan Taufan akan pergi malam ini, ucap Tuan Brody. Iya, Pak. Lalu Manike memeluk Tuan Brody dan Taufan. Hal yang sama juga dilakukan Rebeca. Hati-hati di jalan, Pak, ucap Manike. Kalian jaga diri, jika ada sesuatu cepat hubungi Papa, ucap Tuan Brody. Baik, Pak, ucap Manike. Baik, Paman, ucap Rebeca. Tuan Brody dan Taufan akhirnya pergi membawa Baron bersama mereka. Setelah kepergian Tuan Brody dan Taufan, Manike termenung seperti memikirkan sesuatu. Ada apa, Manike? Kenapa kamu melamun? Tanya Rebeca. Aku hanya masih memikirkan pria bertopeng yang menyelamatkan kita. Aku merasa dia tidak asing. Siapakah pria bertopeng itu? Ucap Manike. Bab 34. Tuan Brody menyusun kekuatan. Tuan Brody dan putranya bernama Taufan sudah tiba di villa yang berlokasi di Bukit Barisan. Gara-gara bajingan ini Papa Jeti gak enak sama Tuan Herman, ucap Tuan Brody. Lantas bagaimana lagi, Pak? Oh ya, Pak, apakah Papa mengenal pria bertopeng yang menyelamatkan kita itu? Tanya Taufan. Tentu, Papa mengenalnya. Nanti Papa ceritakan semuanya padamu. Sekarang kita bawa si bajingan ini dulu ke ruang bawah tanah, ucap Tuan Brody. Setelah mereka membawa dan mengurung Baron di ruangan bawah tanah, Tuan Sak, adik dari Tuan Brody, tiba di villa itu dengan membawa puluhan pengawal. Bagaimana keadaannya? Tanya Tuan Sak. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja, namun kita harus tetap berhati-hati dengan hilangnya Baron si Tuan Muda dari Tiger Woods ini. Mereka pasti akan mencarinya, ucap Tuan Brody. Jeti, apa yang harus kita lakukan? Tanya Tuan Sak kembali. Kita harus fokus berkultivasi selama periode ini sehingga kita akan menjadi lebih kuat. Setelah kejadian ini saya merasa kekuatanku masih sangat lemah sehingga aku mendapatkan luka lumayan serius, tapi saya bisa menekan beberapa saraf sehingga lukanya tidak begitu parah, ucap Tuan Brody. Jadi kita harus menyusun kekuatan. Karena aku merasa akan terjadi sesuatu yang besar yang akan segera kita hadapi, lanjut Tuan Brody. Baik kalau begitu, ucap Tuan Sak. Lalu Tuan Sak menyuruh beberapa pengawal untuk menjaga Baron di ruang bawah tanah. Kalian harus menjaganya. Ingat jangan sampai bajingan itu kabur dan jangan lupa beri juga dia makan, ucap Tuan Sak kepada para pengawal. Oh ya, Kak, bagaimana kalau kita harus merekrut beberapa orang-orang yang kuat untuk menambah kekuatan kita? Bagaimana menurutmu, Kak?
Tanya Tuan Sak. Sepertinya idemu itu cukup bagus. Kekuatan kita benar-benar masih sangat lemah. Jika aku tidak diselamatkan oleh Tuan Muda itu, aku pasti sudah mati saat itu, ucap Tuan Brody. Tuan Muda yang menyelamatkan kalian, ucap Tuan Sak penasaran. Iya betul, dia sudah menyelamatkan kami saat itu. Tuan Muda itu sangatlah kuat, ucap Tuan Brody. Jika dia sangat kuat, bagaimana kalau kita merekrutnya Kak untuk bergabung dengan kita, apalagi Kakak juga sudah mengenalnya, ucap Tuan Sak. Aku juga sempat berpikir seperti itu. Namun Tuan Muda itu berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh sehingga kita tidak akan bisa memujuknya apalagi dengan iming-iming uang, ucap Tuan Brody. Jadi bagaimana Kak, ucap Tuan Sak. Aku sebenarnya masih bingung bagaimana Tuan Muda itu bisa tahu kalau kami saat itu sedang ada masalah dengan Tiger Woods. Mungkin si Herman yang memberitahu. Tapi tidak mungkin Herman menyuruh Tuan Muda itu untuk pergi membantu, sangat tidak etis jika bawahan menyuruh atasannya, ucap Tuan Brody. Keesokan paginya di kediaman Manike. Manike dan Rebecca hari ini akan pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Eci. Mereka pun pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit rupanya keadaan Eci sudah siuman. Bagaimana keadaannya dok? Tanya Manike. Keadaan pasien sudah membaik. Dia hanya mendapat luka ringan di bagian kepala, namun itu tidak masalah karena lukanya tidak menyentuh saraf otaknya, ucap dokter. Syukurlah kalau begitu dok, ucap Manike. Kalau begitu saya tinggalkan dulu ya, ucap dokter itu. Baik dok, ucap Manike. Lalu Manike menghampiri Eci. Syukurlah keadaanmu baik-baik saja, Cai. Maaf ya, ini semua gara-garaku, ucap Manike. Untuk apa kamu meminta maaf? Ini semua bukan salahmu, para penjahat itu yang harus disalahkan, ucap Eci. Oh ya, Nick, jangan beritahu keluargaku tentang semua ini ya. Aku tidak mau membuat mereka khawatir, ucap Eci. Karena keadaanmu saat ini baik-baik saja. Jadi baiklah, aku tidak akan memberitahu keluargamu tentang masalah ini, ucap Manike. Di tempat lain, Herman sedang berjalan ke kiri dan ke kanan seperti memikirkan sesuatu. Hei Herman, kenapa kamu kelihatan seperti mengkhawatirkan sesuatu, tanya Adam. Herman terkejut karena ia tidak menyadari kedatangan Adam sebelumnya. Tuan Muda, rupanya, ucap Herman. Aku masih memikirkan tentang Tuan Brody. Sejak tadi malam, aku belum bisa menghubunginya. Para pengawal juga tidak ada yang mendapat informasi tentang Tuan Brody. Jelas Herman. Mereka sudah baik-baik saja. Mereka tadi malam mendapatkan sebuah insiden kecil, ucap Adam. Insiden apa itu Tuan Muda, tanya Herman. Lalu Adam menceritakan dari awal hingga akhir tentang insiden yang menimpa keluarga Tuan Brody tadi malam. Dan ia yang menyelamatkan mereka. Jadi begitu. Pantas saja Tuan Brody tidak datang dan tidak pernah mengangkat teleponku, ucap Herman. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba handphone Herman berdering. Herman melihat siapa yang menghubunginya. Ternyata yang menghubunginya adalah Tuan Brody. Tuan Brody yang menelpon, ucap Herman. Cepat angkat, ucap Adam. Lalu Herman mengangkat telepon dari Tuan Brody. Halo Tuan Herman, ucap Tuan Brody. Ya halo Tuan Brody, ucap Herman. Soal tadi malam aku benar-benar minta maaf padamu karena tidak bisa hadir Tuan, ucap Tuan Brody. Oh masalah itu, tidak apa-apa, aku sudah tahu masalahnya Tuan Brody, ucap Herman. Tapi sungguh aku mau meminta maaf padamu Tuan Herman. Bagaimana kalau saya mengundang Anda untuk makan siang di vilaku, tanya Tuan Brody. Sepertinya ide yang bagus, karena masih banyak hal yang ingin saya tanyakan padamu Tuan Brody, ucap Herman. Lalu Tuan Brody memberikan alamat vilanya kepada Herman. Baiklah Tuan Herman, itu alamatnya. Saya menunggu kedatangan Tuan, ucap Tuan Brody. Oke, saya akan segera ke sana, ucap Herman lalu mengakhiri panggilan itu. Bagaimana Tuan Muda kita ke sana sekarang? Tanya Herman. Sepertinya aku tidak bisa menemanimu ke sana Herman. Aku masih ada keperluan lain, ucap Adam. Baik Tuan Muda, kalau begitu saya sendiri yang akan ke sana, ucap Herman. Singkatnya Herman pergi ke villa Tuan Brody dan tidak membutuhkan waktu yang lama Herman pun sudah tiba di villa itu. Beralih ke kota Kroya City. Di kediaman faksi Tiger Woods. Lapor master para tetua yang mengawal Tuan Muda ditemukan tewas. Serta para pengawal juga ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi, sedangkan Tuan Muda tidak ditemukan keberadaannya master. Jelas tetua itu. Apa? Siapa yang berani melakukannya? Teriak Master Aze dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan.
Sejauh ini belum ada informasi yang kami dapatkan tentang siapa yang melakukan ini, semua master jawab tetua itu. Kemudian para pengawal masuk membawa beberapa peti mati ke sana. Master Aze mencoba membuka salah satu peti mati. Terlihat di dalam peti mati salah satu tetua yang sudah tidak bernyawa lagi. Kurang ajar, teriak Master Aze. Lalu Master Aze meluapkan kemarahannya dan mengeluarkan kekuatannya sehingga batu besar yang ada di halaman itu meledak tak tersisa hingga menjadi debu. Para tetua dan pengawal serta orang-orang yang ada di sana terdiam serta tertunduk, mereka tidak ada yang berani menatap mata dari Master Aze. Sebulan yang lalu Julius yang menghilang dan sekarang 3 tetua juga sudah mati. Siapa yang berani melakukan dengan Tiger Woods-ku ini? Ucap Master Aze. Ini benar-benar penghinaan bagi Tiger Woods. Lanjut Master Aze. Putraku juga belum tahu keberadaannya. Ini tidak bisa dibiarkan lagi, ucap Master Aze. Kita harus membalas dendam, ucap salah satu tetua. Iya, kita harus membalas ini semua Master, ucap tetua lainnya. Orang-orang yang ada di sana semua berteriak mengucapkan balas dendam bersama-sama. Balas dendam, balas dendam. Master Aze dengan ekspresi yang sangat suram. Iya, kita harus membalaskan ini semua, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, ucapnya. Bab 35. Akrab dengan Fiona. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, ucap Master Aze. Keadaan di markas Tiger Woods begitu bergemuruh. Semua anggota faksi sangat bertekad untuk membalas dendam. Sepertinya orang yang kita hadapi bukan orang yang sembarangan Master, ucap salah satu tetua. Saya juga berpikir begitu. Mengingat 3 tetua dan Julius terkenal cukup kuat sudah mereka bunuh, saya merasa orang yang akan kita hadapi ini cukup merepotkan. Ucap Master Aze. Apa mungkin faksi Dragon Empire juga terlibat dalam hal ini, Master? Tanya salah satu tetua. Saya merasa kecil kemungkinan mereka ikut terlibat. Mengingat kekuatan yang mereka miliki saat ini, hanya ada 2 orang yang kuat di faksi Dragon Empire. Saya tahu betul untuk menangani mereka cukup Julius saja yang melakukannya, ucap Master Aze. Saya merasa ada keluarga lain atau faksi dari daerah lain yang melenyapkan para tetua dan Julius, lanjut Master Aze. Apa mungkin bocah yang ada di video sebelumnya terlibat, Master? Tanya tetua. Benar, saya berpikir demikian. Besar kemungkinan bocah itu terlibat. Jetty utus beberapa orang-orang kuat untuk menyelidiki bocah itu, ucap Master Aze. Baik Master, saya sendiri yang akan melakukannya, ucap tetua itu. Ingat, kamu jangan bertindak gegabah, jangan sampai menarik perhatian dari pihak pemerintahan, ucap Master Aze. Baik Master, saya akan melakukannya dengan berhati-hati, ucap tetua itu. Keesokan harinya, Adam masih terlelap di kamarnya tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia melihat jam yang ada di dinding, ternyata waktu telah menunjukkan pukul 10 pagi. Apa, sudah pukul 10, ucapnya. Lalu ia pun pergi mandi. Setelah selesai ia pergi menuju Villa Garden Komersil. Setibanya di sana ia langsung menuju villa mewah miliknya. Selamat datang Tuan, sudah lama kita tidak berjumpa. Bagaimana keadaanmu Tuan, ucap Fiona. Keadaanku baik-baik saja Nona. Bagaimana denganmu? Kulihat Nona kelihatan semakin cantik saja setelah beberapa minggu tidak bertemu, ucap Eda memuji. Mendengar pujian dari Eda membuat Fiona menjadi salah tingkah. Ah, masa, saya merasa tidak ada yang berubah Tuan, ucap Fiona malu-malu. Aku mengatakan yang sebenarnya Nona. Nona kelihatan sangat cantik dan begitu mempesona, tapi entahlah mungkin selama ini aku tidak begitu memperhatikanmu Nona, ucap Edem. Saya permisi dulu Nona, lanjutnya. Lalu Edem pergi meninggalkan Fiona yang masih dalam keadaan kaku karena pujian itu. Tapi memang penampilan Fiona hari itu benar-benar sangat mempesona dengan perawakan tinggi. Memiliki kulit putih dan rambut yang lurus serta mata yang indah, semua mata lelaki pasti sependapat dengan Adam jika melihat Fiona. Setelah beberapa menit Fiona tersadar dan melihat Adam sudah tidak ada lagi di depannya. Apa benar aku sangat cantik hari ini? Ucapnya. Lalu Fiona melihat dirinya di cermin dan berputar-putar melihat bagian bokongnya yang kelihatan sangat montok. Jika aku jalan di samping tuan muda, apakah kelihatan serasikah? Pikir Fiona. Semenjak mendengar pujian itu yang keluar langsung dari mulut Adam, membuat Fiona selalu membayangkan jika ia bisa menjadi miliknya. Sepertinya mulai hari ini aku akan tinggal di sini, pikir Adam. Lalu ia memanggil beberapa pelayan untuk menyediakan semua kebutuhan yang ia perlukan selama di sana. Setelah itu ia pun pergi bersantai di taman yang ada di villa miliknya itu.
Ia pun duduk sambil minum teh memandang pemandangan pegunungan yang begitu indah dan menghirup udara yang begitu segar serta jauh dari kebisingan hiruk-pikuk perkotaan sehingga membuat hatinya sangat tenang. Sungguh luar biasa ciptaanmu Tuhan. Aku benar-benar sangat beruntung bisa menikmati semua ciptaanmu ini, gumamnya. Saat Adam bersantai sambil memandang pegunungan, tiba-tiba ia mendengar ada suara langkah kaki yang menuju ke arahnya. Ia pun menoleh ke arah sumber langkah kaki itu. Ternyata Fiona yang datang menghampirinya. Maaf Tuan, saya mengganggu, ucap Fiona. Oh tidak apa-apa Nona. Ada perlu apa Nona datang ke sini, tanya Adam. Saya hanya ingin menemani Tuan di sini. Bolehkah saya menemanimu duduk Tuan, ucap Fiona. Ya, boleh, silakan duduk Nona, ucap Adam. Oh ya Tuan jangan panggil saya Nona. Cukup panggil aku Fiona, ucap Fiona. Baik Non. Fiona mau minum teh? Tanya Adam. Terima kasih Tuan, ucap Fiona. Mereka pun mengobrol di sana sedikit demi sedikit mereka pun mulai akrab dan Fiona juga tidak merasa canggung lagi terhadap Adam. Jangan sungkan begitu Fiona. Oh ya berhubungan kita sudah berteman kamu cukup panggil aku Adam saja ya, ucap Adam. Kamu benar-benar berbeda, ucap Fiona. Berbeda, apanya yang berbeda, tanya Adam. Selama ini aku sudah banyak mengenal tuan muda dari orang-orang kaya, namun semuanya sombong dan angkuh. Tapi semua itu tidak aku temukan terhadapmu. Kamu benar-benar berbeda di antara orang-orang kaya yang lainnya. Kamu benar-benar istimewa, puji Fiona. Adam tersenyum sambil memegang bagian belakang kepalanya karena pujian itu. Kamu bisa aja. Oh ya Fiona, kamu tinggal di mana? Ucap Adam yang mencoba mengalihkan topik karena tidak ingin kelihatan canggung. Saya tinggal di sini, lalu Fiona menunjukkan salah satu villa yang tak kalah mewah dengan villa miliknya. Jadi kamu tinggal di sini, terus orang tuamu tinggal di sini juga? Tanya Adam. Mendengar pertanyaan Adam, Fiona terdiam sejenak. Melihat Fiona terdiam, Adam jadi bingung. Fiona, kenapa kamu diam? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Ucap Adam. Sebenarnya, aku tidak tahu orang tuaku ada di mana. Sejak kecil aku tinggal dengan nenekku, namun setelah aku lulus kuliah nenekku meninggal dunia, jadi sekarang aku hidup sebatang kara, ucap Fiona. Mendengar jawaban Fiona membuat Adam menjadi iba terhadap Fiona. Maaf Fiona, aku tidak tahu jika seperti itu keadaannya. Kamu pasti sedih karena pertanyaanku tadi sehingga membuatmu mengingatkan tentang semua itu, ucap Adam. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Walaupun kamu tidak menanyakan hal seperti itu, aku memang sering bertanya-tanya di manakah orang tuaku berada, apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Mungkin memang takdir hidupku seperti ini, ucap Fiona. Kamu jangan sedih ya. Mulai sekarang aku sebagai temanmu akan selalu bersedia membantumu jika kamu ada masalah, ucap Adam. Terima kasih ya, karena sudah mau berteman denganku, ucap Fiona. Oh ya Fiona, apakah ada barang yang ditinggalkan orang tuamu itu saat kamu masih kecil? Tanya Adam. Hanya ada barang ini, yang nenek kasih saat itu. Lalu Fiona menunjukkan sebuah gelang giok yang berwarna cerah. Adam melihat giok itu, lalu ia mengambil handphonenya dan memotret gelang giok itu. Giok yang sangat cantik. Aku merasa ini adalah satu-satunya petunjuk agar kamu bisa menemukan keberadaan orang tuamu. Aku akan membantumu untuk mencari orang tuamu Fiona, ucap Adam. Sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih padamu Adam. Kamu benar-benar memiliki hati yang sangat mulia, ucap Fiona. Jangan memujiku seperti itu. Aku membantumu itu karena kita sudah berteman, dan mulai sekarang aku akan selalu menganggapmu sebagai orang yang penting di dalam kehidupanku, ucap Adam. Bab 36. Membeli gaun untuk Fiona. Mendengar apa yang Adam ucapkan membuat Fiona menjadi sangat senang dan melupakan kesedihan di dalam hatinya. Adam memperhatikan Fiona masih terdiam seperti memikirkan sesuatu. Ia berpikir mungkin Fiona teringat kepada kedua orang tuanya. Lalu Adam menarik tangan Fiona. Ayo ikut aku, ucap Adam. Fiona pun kaget karena tindakan dari Adam ini. Kita mau kemana? Tanya Fiona. Udah ikut aja. Nanti kamu akan tahu, ucap Adam. Adam membawa Fiona ke halaman depan. Dan menuju di mana tempat mobilnya berada lalu ia membuka pintu mobilnya. Ayo masuk, ucap Adam. Fiona pun masuk ke dalam mobil. Dengan keadaan hati yang masih bertanya-tanya. Kemudian Adam mengendarai mobilnya keluar dari komplek Villa Garden Komersil. Kita emangnya mau kemana? Tanya Fiona kembali.
Hari ini kamu temenin aku jalan-jalan ya, ucap Adam. Adam bermaksud mengajak Fiona jalan-jalan, agar Fiona melupakan sejenak kesedihan yang ia rasakan saat ini. Hei, seharusnya minta izin dulu dong kalau mau ngajak jalan-jalan ini langsung ambil keputusan sepihak aja. Ucap Fiona cemberut. Fiona berpura-pura jika ia tidak senang jika ia dibawa jalan-jalan padahal di hatinya sangat senang. Dan selama ini ia selalu membayangkan bisa naik mobil Lamborghini Raverton itu bersama Adam. Dan hari ini semua mimpi itu telah menjadi kenyataan. Namun sifat seorang wanita selalu gengsi dan tidak mau memperlihatkan jika suasana hatinya sangat senang. Mendengar ucapan Fiona, Adam pun menghentikan laju mobilnya. Maaf jika aku mengambil keputusan sepihak. Aku melihat suasana hatimu sedang bersedih. Semua kesedihanmu itu disebabkan olehku karena mengingatmu kepada kedua orang tuamu, ucap Adam. Hahaha, jangan dibawa serius begitu dong. Walaupun kamu tidak bertanya tentang kedua orang tuaku. Toh, kenyataannya seperti itu dan aku selalu mengingat mereka dikala aku sendirian. Ucap Fiona. Jadi sekarang bagaimana? Mau temanin aku jalan-jalan enggak? Tanya Adam. Karena udah setengah jalan, ya sudah. Aku mau. Hehehe, ucap Fiona tersenyum. Nah gitu dong, ucap Adam. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, Adam membawa Fiona ke pusat hiburan di Lebong Square. Adam membawa Fiona masuk ke dalam sebuah mall. Saat mereka masuk ke dalam mall, begitu banyak yang memperhatikan mereka. Hei, coba lihat, wanita itu sangat cantik. Beruntung sekali pria miskin itu ya, ucap salah satu orang di sana. Bodoh sekali wanita itu. Dia sangat cantik, kenapa tidak mencari pasangan yang kaya, ucap yang lainnya. Kalau dilihat-lihat pria itu ganteng sih. Tapi kalau miskin jadi gantengnya itu tidak berguna bagiku, ucap salah satu wanita di sana. Karena kebetulan pakaian yang Adam kenakan saat itu sedikit kumuh, berbanding terbalik dengan Fiona yang berpenampilan begitu menawan, sehingga membuat orang-orang berkomentar demikian. Fiona yang mendengar orang-orang berkomentar demikian, tidak menghiraukan omongan mereka. Lalu Fiona memegang tangan Adam. Beberapa pria yang melihat itu, menjadi tambah iri dengan tindakan Fiona ini. Adam juga sangat terkejut dengan tindakan Fiona. Ia juga sangat canggung dan sedikit grogi karena baru pertama kali baginya jalan dengan wanita cantik di keramaian sambil bergandengan tangan seperti ini. Lalu Fiona membawa Adam ke sebuah toko baju wanita dan pria di sana. Kita ke sana yuk, ucap Fiona. Adam hanya mengangguk. Mereka pun masuk ke dalam toko itu. Mereka hanya melihat-lihat dulu sebelum menentukan pakaian yang cocok untuk mereka beli. Namun semua karyawan toko tidak ada yang menghampiri dan melayani mereka berdua. Para karyawan toko menilai mereka tidak akan sanggup membeli pakaian di sana. Sebab pakaian yang dijual di toko itu adalah pakaian yang mewah dan sangat mahal. Karena tidak ada yang mencoba menghampiri dan menawarkan kepada mereka, Fiona merasa tidak nyaman. Kemudian masuk seorang pria berjas dan seorang wanita. Dari segi penampilan, mereka sangatlah kaya dan berwibawa. Begitu sepasang kekasih itu masuk, para karyawan toko langsung menyambut dan melayani pria dan wanita itu dengan sangat sopan. Fiona melihat itu, sangat geram dan sakit hati dengan sikap para karyawan toko yang menilai calon pembeli hanya dari segi penampilan. Silakan masuk tuan. Nona, ucap karyawan toko. Oh ya tuan. Kami ada produk terbaru yang mungkin tuan akan tertarik, lanjutnya. Boleh, ucap pria itu. Kemudian karyawan itu menunjukkan sebuah gaun berwarna putih yang dikombinasikan dengan warna pink serta ada beberapa berlian yang tertempel di gaun itu. Ini tuan, gaun ini dirancang oleh 3 desainer terkenal langsung, produknya hanya ada 3 di toko kami ini. Kabarnya para desainer itu hanya merilis 10 gaun di kota Rejang Street ini, ucap karyawan toko. Oh ya. Itu sangat menakjubkan, ucap wanita itu. Aku ingin gaun ini sayang, ucap wanita itu. Lalu ia mengambil gaun itu dan ingin mencobanya. Maaf nona, gaun ini tidak bisa dicoba. Jika ingin mencobanya pembeli harus ada kata deal membelinya terlebih dahulu, ucap karyawan toko. Hei, kami akan membelinya, ucap pria itu. Baik tuan, harganya $150.000, ucap karyawan toko. Apa $150.000? Ini hanya sebuah gaun loh, ucap wanita yang di samping pria itu. Benar, ini hanya sebuah gaun tuan. Nona,
Tapi seperti sebelumnya saya katakan, gaun ini dirancang oleh 3 desainer terkenal secara langsung dan bahan-bahannya terbuat dari kain sutra asli kualitas nomor 1 serta ada beberapa berlian asli dikenakan di gaun ini. Jelas karyawan toko. Mendengar ucapan karyawan toko, sang pria mencoba membisikkan sesuatu ke telinga wanita itu. Sayang, jangan gaun ini ya. Kita beli gaun yang lain saja, bisik pria itu. Kenapa? Tapi katanya kamu sangat kaya dan memiliki perusahaan sendiri. Untuk sebuah gaun kamu masih hitung-hitungan padaku, ucap wanita itu. Bukan seperti itu sayang. Ini benar-benar di luar kemampuanku, ucap pria itu. Saat wanita dan pria itu masih berdebat, Adam dan Fiona menghampiri mereka. Kami boleh lihat gaunnya, ucap Adam. Maaf tuan. Gaun ini tidak boleh dipegang sebelum tuan membelinya dengan memiringkan mulutnya, ucap karyawan toko meremehkan. Baiklah, saya beli gaun itu, ucap Adam. Apa, membelinya? Respon dari pria dan wanita sebelumnya. Hahaha, hahaha. Kedua pasangan itu tertawa terbahak-bahak, serta diikuti dengan karyawan toko juga ikut tertawa. Haha, haha, maaf tuan, maaf, itu hanya terdengar lucu. Harganya $150.000, ucap karyawan toko sambil memiringkan mulutnya. Adam mulai merasa muak dengan tingkah karyawan toko ini yang tidak sedikit pun menghargainya sebagai pembeli. Baik, aku akan membelinya. Kudengar ada 2 gaun lagi, jadi aku belikan semuanya 3 gaun itu. Berapa totalnya yang harus kubayar, ucap Adam. Apa? Hahaha, itu benar-benar lucu. 3 gaun sekaligus. Kami saja untuk 1 gaun masih berpikir untuk membelinya, sedangkan kamu mau membeli 3 sekaligus. Hahaha, itu benar-benar lucu, ucap pasangan itu. Adam tak menghiraukan ucapan mereka. Hei, kamu, cepat bungkus 3 gaun itu, aku mau membeli semuanya. Jika kamu masih bertele-tele lagi, kulaporkan kelakuanmu ini dengan bosmu. Cepat, ucap Adam dengan sedikit emosi. Karyawan toko juga tidak mau bertele-tele lagi karena ia juga merasa takut dengan sikap Adam yang berubah tiba-tiba dan apalagi mendapat ancaman seperti itu. Baik, tuan, ucap karyawan toko lalu berlari mengambil 2 gaun lagi dan membungkusnya. Hei, jangan takut terhadap pria ini. Dia tidak akan mampu membelinya. Hahaha, ucap pasangan itu kembali. Karyawan toko tidak menghiraukan pasangan itu lagi, karena dia sangat takut bila kelakuannya ini dilaporkan dengan bosnya. Adam dan Fiona pergi ke meja kasir, lalu menyodorkan kartu barcode miliknya. Kedua pasangan sebelumnya juga mengikuti mereka karena ingin mengetahui kejadian selanjutnya. Biar aku yang membayarnya, ucap Fiona. Sudah, kamu diam saja. Aku yang mengajakmu jalan-jalan hari ini, jadi semuanya menjadi tanggung jawabku, ucap Adam. Tapi jangan sebanyak itu. 1 aja sudah cukup, ucap Fiona. Aku sudah mulai muak dengan kelakuan mereka. Jadi aku mau menampar sikap mereka dengan seperti ini, ucap Adam. Fiona pun terdiam dan tidak mempermasalahkannya lagi. Karena ia juga sangat kesal dengan sikap karyawan toko serta kepada pasangan itu. Dengan rasa terkejut dan gemetar serta keringat yang keluar dari keningnya melihat kartu Blackguard yang sodorkan Adam, karyawan itu segera menyelesaikan transaksinya. Kemudian karyawan toko itu mengembalikan kartu Blackguard miliknya. Ini tuan, terima kasih sudah berbelanja di toko kami dan maaf dengan kelakuan kami sebelumnya tuan. Maaf, ucap karyawan itu dengan gemetar. Adam mengambil belanjaannya dan kartu Blackguard miliknya tanpa berkomentar apa-apa. Kedua pasangan sebelumnya hanya bisa melihat kejadian itu dengan mulut ternganga seolah-olah bisa dimasukkan sebuah telur ke dalam mulutnya karena terkejut. Bab